Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Hurikudaribowo dengan NIM 250101033 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdillah Kamudin dengan NIM 250101031, program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para pelajar mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mempelajari pembuatan aplikasi berbasis Java menggunakan NetBeans dan database MySQL. Selain itu, tujuan aplikasi ini dibuat adalah untuk mempermudah pengelolaan data produk pada toko handphone dan aksesoris iPhone. Aplikasi ini menyediakan fitur tambah, edit, hapus, tampil, dan cipta data sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap pembuatan database. Pada tahap pertama, saya membuat database menggunakan Xampp dan phpMyAdmin. Sebelum membuat database, saya menjalankan terlebih dahulu layanan Apache dan MySQL pada Xampp agar server dan database dapat digunakan. Contohnya seperti mengklik tombol Start di sini dan lalu tombol Admin di sini. Lalu akan muncul eh, tampilan seperti ini. Selanjutnya, saya membuat sebuah database dengan nama DB iPhone. Database ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dikelola oleh aplikasi. Dalam database tersebut, saya membuat tabel produk yang digunakan untuk menyimpan data. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Sebagai contoh, terdapat kolom ID produk yang dijadikan sebagai primary key agar setiap data memiliki identitas yang unik dan tidak terjadi duplikasi. Selain itu, terdapat kolom-kolom lain seperti nama produk, kategori, harga, dan stok yang digunakan untuk menyimpan informasi utama dari data yang dikelola. Pemilihan data pada setiap kolom juga disesuaikan dengan jenis datanya. Misalnya varchar digunakan untuk data berupa teks, sedangkan integer digunakan untuk data berupa angka bulat dengan struktur database yang telah dibuat ini. Aplikasi dapat melakukan proses tambah, ubah, hapus, pencairan, maupun menampilkan data dengan baik. Lalu selanjutnya, kita masuk ke dalam aplikasi NetBeans. Sebelum membuat koneksi ke database, langkah pertama yang saya lakukan adalah menambahkan library MySQL connector ke dalam project NetBeans. Cara menambahkannya yaitu dengan klik kanan pada folder library, lalu klik add jar atau folder, cari folder MySQL jar di sini, lalu pencet open. Setelah database selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat file config Java, yaitu seperti ini. File ini berfungsi sebagai penghubung atau koneksi antara aplikasi Java yang dibuat di NetBeans dengan database MySQL. Dengan adanya file ini, aplikasi dapat melakukan proses menyimpan, mengubah, menghapus, maupun menampilkan data dari database. Pada bagian awal program, saya mengimport 3 library, yaitu Connection, Drive Manager, dan Library Connection. Digunakan untuk membuat objek koneksi ke database. Driver Manager digunakan untuk membangun koneksi berdasarkan URL, username, dan password. Sedangkan SQL Exception digunakan untuk menangani apabila terjadi kesalahan saat proses koneksi. Selanjutnya, saya membuat metode config dbip dengan tipe data connection. Metode ini nantinya akan dipanggil oleh form utama setiap kali aplikasi membutuhkan akses ke database. Dalam metode tersebut, saya membuat variabel count yang bernilai 0, yang awalnya bernilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan objek koneksi yang berhasil dibuat. Kemudian saya mendefinisikan
informasi koneksi yaitu URL JTBC MySQL localhost 3306 DB iPhone. Bagian localhost menunjukkan bahwa database berada pada komputer yang sama. 3306 merupakan port default MySQL, sedangkan DB iPhone adalah nama database yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, saya mendefinisikan username dengan nilai root dan password kosong, karena saya menggunakan konfigurasi default dari Xampi. Proses koneksi dilakukan menggunakan driver manager get connection URL user pass. Jika koneksi berhasil, objek koneksi akan disimpan ke dalam variabel con. Apabila terjadi kesalahan saat koneksi, program akan masuk ke block catch dan menampilkan pesan koneksi gagal, beserta informasi penyebab errornya. Dan yang terakhir, metode return con digunakan untuk mengembalikan objek koneksi tersebut agar dapat digunakan oleh file lain, misalnya saat menjalankan proses tambah, ubah, hapus, maupun menampilkan data dari database. Lalu selanjutnya, setelah membuat koneksi database, langkah berikutnya adalah membuat antarmuka aplikasi menggunakan JFrame from pada NetBeans. Pada bagian paling atas terdapat judul toko handphone dan aksesoris iPhone yang berfungsi sebagai identitas aplikasi. Sebelah kiri terdapat beberapa komponen input yang digunakan untuk masukkan data produk, terdiri dari ID produk, nama produk, kategori, harga, dan stok. Komponen ID produk, nama produk, harga, dan stok menggunakan JText build karena pengguna akan mengetikkan data secara langsung. Sedangkan kategori menggunakan JCombo box agar pengguna dapat memilih kategori yang telah disediakan sehingga input menjadi lebih mudah dan mengurangi kesalahan penulisan. Pada bagian kanan, saya menambahkan logo Apple sebagai elemen visual agar tampilan aplikasi lebih menarik dan sesuai dengan tema aplikasi penjualan iPhone. Di bawah form input, terdapat 6 buah tombol yaitu baru, tambah, edit, hapus, dan keluar, dan cetak. Tombol baru digunakan untuk mengosongkan seluruh form sehingga siap digunakan untuk memasukkan data baru. Tombol tambah digunakan untuk menyimpan data produk ke dalam database. Tombol edit digunakan untuk memperbarui data yang telah dipilih. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data dari database. Tombol keluar digunakan untuk menutup aplikasi. Dan tombol cetak digunakan untuk mencetak atau membuat laporan data produk. Pada bagian paling bawah terdapat JTable yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data produk yang tersimpan di dalam database. Tabel ini akan diperbarui secara otomatis setiap kali pengguna menambah, mengubah, dan menghapus data. Lalu selanjutnya, setelah desain antarmuka selesai, setelah dibuat, langkah berikutnya adalah menuliskan shortcode yang akan mengatur jalannya aplikasi. Pada bagian awal, saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan oleh program, yaitu import Java SQL Connection. Library Connection digunakan untuk membuat koneksi antara aplikasi Java dengan database MySQL, dan import Java Swing JOption pane digunakan untuk menampilkan kotak dialog kepada pengguna. Misalnya pesan data berhasil disimpan, data berhasil dihapus, atau pesan kesalahan jika terjadi error. Selanjutnya ada import swing table default table model. Library default table model digunakan untuk mengolah data yang akan ditampilkan pada JTable. Dengan library ini, data dari database dapat dimasukkan ke dalam tabel pada aplikasi. Selanjutnya, import Java SQL result set. Library result set digunakan untuk menampung hasil dari query select yang diambil dari database. Lalu selanjutnya, import Java SQL statement. Sedangkan statement digunakan untuk menjalankan perintah SQL, khususnya saat mengambil data dari database. Selanjutnya terdapat deklarasi kelas, public class, toko buas extend Java Swing JFrame. Artinya kelas toko buas merupakan kelas utama yang mewarisi JFrame, sehingga dapat menampilkan antarmuka aplikasi berbentuk window. Kemudian terdapat konstruktor public toko buas init komponen tampil data bersih.
Konstruktor ini akan dijalankan sesuai otomatis ketika aplikasi pertama kali dibuka. Metode init components berfungsi untuk memanggil seluruh komponen antarmuka yang telah dibuat pada form designer NetBeans. Metode tampil data digunakan untuk mengambil seluruh data dari database, kemudian menampilkannya ke dalam JTable saat aplikasi dijalankan. Sedangkan metode versi digunakan untuk mengosongkan seluruh field input sehingga form berada dalam kondisi awal dan siap digunakan oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada tombol baru. Fungsi dari tombol baru private void btn baru action perform bersih. Metode btn baru action perform akan dijalankan secara otomatis ketika pengguna menekan tombol baru. Dalam metode ini hanya terdapat pemanggilan metode bersih. Metode tersebut berfungsi untuk mengosongkan seluruh field input seperti ID produk, nama produk, kategori, harga, dan stok, sehingga form kembali ke kondisi awal. Lalu, selanjutnya ada tombol tambah. Fungsi tombol tambah yaitu ketika tombol tambah ditekan, program akan terlebih dahulu menampilkan kotak dialog konfirmasi menggunakan G option pane. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin menyimpan data yang telah diinput. Apabila pengguna memilih yes, maka program akan melanjutkan proses penyimpanan data. Pertama, saya membuat query SQL insert into yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel produk. Selanjutnya, program memanggil metode config dbib untuk membuat koneksi ke database, kemudian menggunakan prepare statement agar data dari form dapat dimasukkan ke dalam query SQL dengan lebih rapi dan aman. Setelah koneksi berhasil dibuat, setiap data pada form diambil dan dimasukkan ke dalam parameter query, data ID produk, nama produk, dan kategori bertipe string. Sedangkan harga dan stok dibuat terlebih dahulu menjadi tipe integer menggunakan integer partial (int), karena kedua data tersebut berupa angka. Kemudian metode execute update dijalankan untuk mengeksekusi perintah insert, sehingga data berhasil disimpan ke dalam database. Jika proses penyimpanan berhasil, program akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Setelah itu, metode tampil data dipanggil untuk memperbarui isi table agar data yang baru disimpan langsung muncul pada table. Kemudian metode bersih dijalankan untuk mengosongkan kembali seluruh field sehingga form siap digunakan untuk memasukkan data berikut. Apabila terjadi kesalahan, misalnya masih ada data yang belum diisi atau form input tidak sesuai, maka program akan masuk ke block catch dan menampilkan pesan lengkapi data Anda terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya, Kemudian yaitu tombol edit. Tombol edit di sini digunakan untuk memperbarui data produk yang sudah tersimpan dalam database. Saat tombol edit ditekan, program terlebih dahulu membuat query SQL, yaitu ini, update produk, set nama produk, where tabel produk, yang berfungsi untuk mengubah data pada tabel produk berdasarkan ID produk yang dipilih. Maka di sini tertulis where ID produk. Selanjutnya, program memanggil metode config ini config dbib untuk membuat koneksi ke database, kemudian membuat objek ini prepare statement agar data dari form dapat dimasukkan ke dalam query SQL. Kemudian data yang akan diperbarui yaitu nama produk, kategori, harga, dan stok diambil dari field input pada form. Khususnya untuk harga dan stok, nilainya diubah terlebih dahulu menjadi integer menggunakan integer parse int, karena kedua data tersebut berupa angka. Sedangkan ID produk digunakan sebagai kondisi pada bagian where ID underscore produk, artinya program hanya akan mengubah data dengan ID yang sesuai sehingga data lain di dalam database tidak ikut berubah. Setelah itu, seluruh parameter terisi metode execute update.
dijalankan untuk mengeksekusi perintah update ke database. Apabila proses berhasil, program akan menampilkan pesan data berhasil. Selanjutnya, metode tampil data dipanggil untuk memperbarui isi JTable agar perubahan data langsung terlihat. Kemudian metode bersih dijalankan untuk mengosongkan kembali seluruh field input. Apabila terjadi kesalahan, misalnya pengguna belum memilih data yang akan diubah atau terjadi kesalahan saat proses update, maka program akan masuk ke blok catch exception E ini dan menampilkan pilih data yang ingin Anda ubah. Kemudian yaitu tombol hapus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tombol hapus. Fungsi tombol hapus. Ketika tombol hapus ditekan, program terlebih dahulu menampilkan kotak dialog konfirmasi menggunakan J option pane. Di sini menggunakan J option pane. So confirm dialog tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin menghapus data yang dipilih sehingga dapat menghindari penghausan data secara tidak sengaja. Apabila pengguna memilih yes, maka program akan membuat query SQL delete from product where ID product. Nah, untuk SQL-nya ini digunakan untuk menghapus data produk berdasarkan ID produk yang dipilih. Selanjutnya, program memanggil metode config.config.dpip untuk membuat koneksi ke database. Kemudian menggunakan prepare statement PST untuk mengisi parameter ID produk yang akan dihapus. Setelah parameter terisi, metode execute update dijalankan untuk mengeksekusi perintah delete sehingga data tersebut dihapus dari database. Apabila proses penghapusan berhasil, program akan menampilkan data berhasil dihapus. Selanjutnya, metode tampil data dipanggil agar isi JTable langsung diperbarui sesuai data terbaru. Kemudian metode bersih ini dijalankan untuk mengosongkan kembali seluruh field input. Apabila terjadi kesalahan, misalnya pengguna belum memilih data yang akan dihapus, maka program akan masuk ke blok catch exception E ini dan menampilkan pesan pilih data yang ingin Anda hapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tombol keluar. Di sini metode btn button keluar ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol keluar. Di dalam metode ini terdapat perintah dispose. Nah, metode dispose ini berfungsi untuk menutup atau mengakhiri jendela aplikasi yang sedang aktif. Setelah tombol keluar ditekan, form akan ditutup sehingga pengguna keluar dari aplikasi. Penggunaan dispose dipilih karena hanya menutup jendela yang sedang digunakan dan melepaskan sumber daya yang digunakan oleh form tersebut sehingga aplikasi dapat ditutup dengan baik. Selanjutnya yaitu tombol cetak. Jadi fungsi tombol cetak di sini adalah ketika tombol cetak ditekan, program akan membuat objek baru dari kelas laporan data toko. Kelas ini merupakan form yang berisi tampilan laporan atau preview data yang akan dicetak. Pada baris new laporan data this, program membuat dialog laporan dengan form utama sebagai parent. Nilai true menunjukkan bahwa dialog bersifat modal sehingga pengguna harus menutup jendela laporan terlebih dahulu sebelum kembali ke form utama. Selanjutnya method set location relative to this digunakan untuk menampilkan jendela laporan tepat di tengah form utama agar tampilannya lebih rapi dan mudah dilihat. Dan yang terakhir yaitu detail set visible true digunakan untuk menampilkan form laporan kepada pengguna. Setelah form tersebut muncul, pengguna dapat melihat data laporan dan melanjutkan proses pencetakan sesuai dengan fitur yang tersedia pada form laporan tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan
eh, event mouse klik pada tabel produk. Metode ini akan dijalankan secara otomatis ketika pengguna mengklik salah satu baris data pada JTable. Pertama, program menentukan baris yang dipilih menggunakan metode row@point. Nilai tersebut disimpan ke dalam variabel baris. Setelah mengetahui baris yang dipilih, program mengambil data dari setiap kolom menggunakan metode getValue. Data pada kolom pertama yaitu ID produk diambil kemudian ditampilkan ke dalam text field. Selanjutnya, data nama produk. Kategori harga stok juga diambil dari tabel. Kemudian masing-masing ditampilkan ke komponen input yang sesuai, yaitu txt nama, kategori, txt harga, dan txt stok. Dengan demikian, ketika pengguna memilih salah satu data pada tabel, seluruh informasi produk akan langsung ditampilkan pada form sehingga dapat diedit, dihapus, atau dicetak tanpa perlu mengetik ulang data tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode bersih. Metode bersih ini berfungsi untuk mengembalikan kondisi awal dengan cara mengosongkan seluruh field input. Pada metode ini komponen ID produk, nama produk, harga, stok, dan kategori menggunakan metode set text. Sedangkan untuk combo box kategori menggunakan set selected index. Agar pilihan kategori kembali di pilihan pertama. Metode ini dipanggil oleh beberapa tombol seperti baru, tambah, edit, dan hapus sehingga setelah suatu proses selesai dijalankan, form akan kembali bersih dan siap digunakan untuk berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode tampil data. Metode tampil data di sini berfungsi untuk mengambil seluruh data dari database, kemudian menampilkannya ke dalam JTable. Pada bagian awal, saya membuat objek default table model yang digunakan sebagai model data untuk JTable. Selanjutnya, saya menambahkan 5 buah kolom yaitu ID produk, nama produk, kategori, harga, dan stok. Nama kolom ini menjadi header pada tabel. Kemudian saya membuat query SQL yaitu select bintang from product yang digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel produk. Kemudian saya membuat metode config.config.dpip untuk membuat koneksi ke database, kemudian membuat prepare statement untuk menjalankan query SQL tersebut. Hasil query disimpan ke dalam objek result set. Selanjutnya dilakukan perulangan menggunakan while rs.next untuk membaca data satu persatu sampai seluruh data selesai diproses. Pada setiap perulangan, data dari masing-masing kolom diambil menggunakan metode get.string. Kemudian dimasukkan ke dalam default table model menggunakan add rows. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan ke dalam model, metode tabel produk.setModel digunakan untuk menampilkan data tersebut pada JTable. Apabila terjadi kesalahan pada saat mengambil dari database program, maka program akan masuk ke block catch exception E dan menampilkan pesan error menggunakan Goption Pane. Selanjutnya, saya akan masuk ke run. Di sini saya akan mencoba masukkan ID produk yaitu H004. Nama produk iPhone 15. Kategorinya yaitu iPhone, harganya 10 juta. Stoknya 15. Nah, di sini saya akan menambah data ini ke dalam. Selanjutnya muncul pop-up dialog. Apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Jika yes, maka data berhasil ditambahkan.
Kemudian untuk tombol edit, pertama pilih dulu data yang ingin Anda edit dengan klik baris di tabel bawah, kemudian ubah data Anda. Saya akan coba ubah stoknya di sini menjadi 20. Selanjutnya klik tombol edit. Kemudian muncul dialog atau pesan yaitu data berhasil diubah. Selanjutnya tombol cetak. Di sini untuk menampilkan laporan. Nah, di sini hasil dari laporan data stok dan stok handphone dan aksesoris. Kemudian jika ingin mengubahnya ke dalam bentuk PDF, bisa klik cetak lagi. Selanjutnya, oke. Nah, di sini kita simpan di dalam file manager. Kemudian dikasih nama data produk, data handphone dan produk dan aksesoris. Setelah itu klik save. Kemudian kita selanjutnya bisa, setelah berhasil maka muncul dialog atau pesan yaitu data berhasil dicetak. Nantinya tutup. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan tombol hapus. Jadi pilih dulu data yang ingin Anda hapus dengan mengklik data di bawah, kemudian klik hapus. Setelah itu ada konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika iya, maka klik yes. Kemudian data berhasil dihapus. Dan yang terakhir yaitu tombol keluar. Diklik maka program selesai. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.